Halo sahabat NTMC, kembali lagi di podcast NTMC bersama saya Bribtu Putu. Nah, di podcast NTMC ini kita nggak cuma ingin sharing dan ngobrol sama para bintang tamu, tapi kita juga ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi, siapapun yang ingin menyampaikan keluhan, saran ataupun pesan untuk kami bisa melalui podcast ini atau melalui media sosial kami di @ntmcchannel. Nah, nantinya akan kita bacakan, lalu akan kita tindak lanjuti. Kali ini saya kedatangan tamu. Tapi sebelumnya, Semesta nih memang bekerja ya. Saya dulu tuh ngefans banget, idola banget sama lelaki yang satu ini. Masa sih? Dari saya sekolah di SMP atau SMA gitu, saya sering banget melihat sosok ini di TV. Dan jujur, saya ngefans banget, idola banget. Lelaki yang humoris, yang tampan pastinya, multi talenta. Nah, siapa lagi kalau bukan Chan Kelvin. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bribtu Putu Funky. Putu Funky. Funky. Iya, terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya datang ke sini di tengah-tengah Sama-sama. kesibukannya. Oh ya, boleh dipakai dulu headphone-nya. Oh iya, siap. Ya, supaya saya bisa mendengarkan suara indahnya Mas Chan. Waduh, kalau saya taruh sini, Oh, nggak bisa. dengerin suara hati saya loh. Oh iya. Aduh. Aduh, bener juga ya. Jadi deg-degan saya. Oh ya, sebelum kita mulai podcastnya, saya mau ngingetin nih untuk sahabat NTMC, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe YouTube NTMC channel ya, supaya nggak ketinggalan nih update tentang NTMC. Oke, apa kabar Mas Chan? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya saya manggilnya apa nih? Mas, AA, Beb, sayang. Aduh, Baby. baru opening udah digombalin nih. Apa aja deh, yang penting Apa kamu aja? seneng. Oh gitu ya. Ya udah, saya manggilnya Mas aja ya, biar kita Boleh. lebih akrab, lebih Boleh. dekat gitu. Mas Chan, baik ya, sehat ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi saya sampaikan udah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya untuk datang ke podcast NTMC. Kalau Bribtu Putu sehat? Sehat dong. Apalagi ngeliat Mas, ya ampun. Tadi tuh saya sebenarnya sedikit pusing ya, tapi kayak udah menemukan obatnya gitu. Aduh. Obatnya ada di Mas Chan nih. Aku kayak ini ya, kayak obat menurun panas dan pusing ya. Iya. Oke, Mas Chan. Nah, ini dari dulu sampai sekarang pesonanya tuh nggak hilang-hilang ya. Jujur, memang benar ini nggak peres ya. Pesonanya tuh semakin kesini tuh semakin kuat gitu ya. Masa sih? Dan awet muda terus. Yang pasti dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya saya udah berapa tahun ya? Udah 6 tahun kali ya ngefans sama Mas gitu ya. Tapi Mas Chan ini nggak berubah loh, tetap awet muda. Ada resepnya nggak sih awet muda ini? Wah, enggak sih, emang karena mungkin di rumah tuh orangnya nggak ada yang gede, Mbak. Jadi adik-adik aku aja semua ya udah lumayan berumur, cuman emang perawakannya kecil-kecil semua gitu. Mamaku juga umur Oke. 60 sekian, cuman ya masih kelihatan kayak ya Masih mungkin muda karena gitu itu ya. kali Oh gitu, mau dong jadi anaknya mungkin bisa biar Aduh. aku kelihatan awet muda kali ya. Boleh. Oh iya. Sampein ya sama mamanya ya. Coba. Oke, atau jadi pasangan anaknya aja. Aduh. Kalau nggak boleh. bisa jadi anaknya ya kan. Oke Mas Chan, dari tahun 2005 berarti udah 16 tahun ya terjun ke dunia entertainment. Pertama jadi cover boy atau jadi host, lalu pemain FTV dan film. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya aku masuk ke dunia entertainment itu kayak nggak sengaja gitu, Mbak. Jadi kayak apa? Sorry, aku manggilnya apa enaknya ya? Sayang juga boleh. Ini balik. Boleh. Putu juga nggak apa-apa. Jadi Putu aja ya. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya masuk ke entertainment itu nggak sengaja Putu. Jadi dulu kampus aku deket banget sama kantor majalah Aneka. Oke. Gitu kan. Dulu aku sering bolak-balik gitu kan. Nah dulu tujuannya masuk ke Aneka itu karena ini satu pengen punya cewek model dulu. Oh gitu. Jadi cita-citanya pengen punya cewek model. Iya. Oke. Jadi Terus? kan suka bolak-balik, itu kan yang ada di TV tuh kan ada di Oke, majalah oke. tuh. Cuman termotivasi dari itu, iseng tuh ada majalahnya lagi buka lowongan cover boy, aku daftar,
foto sendiri, ngirimin sendiri. Kalau orang pakai pos, kalau aku jalan kaki. Oh gitu, benar-benar Karena langsung deket, sendiri. saking deketnya ya. Dan dari Oke. situ bermulai dari nggak sengaja masuk unggulan, finalis sampai sekarang. Gitu. Oke, tapi dulu katanya sempat kerja jadi karyawan pabrik ya, benar nggak sih? Iya, jadi dulu aku tuh S1 aku kan sarjana teknik industri ya. Oh, Nah, oke. dulu aku sempat masuk ke pabrik, kerja di sana di Jababeka di pabrik kimia surfaktan, tapi cuma bertahan beberapa bulan doang gitu. Oh, jadi karyawan pabriknya hanya beberapa bulan ya? Beberapa bulan, waktu itu ditawarin syuting, ya udah pada akhirnya saya ambil. Oh, berarti jadi karyawan dulu, kemudian daftar di Aneka dulu, atau daftar Aneka dulu baru Enggak, jadi? jadi daftar Aneka itu ketika lagi kuliah. Oh, waktu masih Lagi kuliah, kuliah. Oke. jadi- Jadi lulus kuliah, melamar Sempat kerja di pabrik. abis itu sempat mau masuk bank, tapi ternyata, aduh kayaknya enakan syuting deh gitu. Ah, oke. Passionnya Baru ada. arahnya ke sana. Oh iya, benar. Berarti ada panggilan ini, hati. panggilan hati. Oh, Ini untuk. juga sini aku juga panggilan hati loh. Oh gitu ya. Baru aku jadi malu. Oke, berarti jadi cover boy dulu ya, Cover gitu. boy dulu. Baru ditawarin jadi host atau FTV dulu waktu itu? FTV sama sinetron waktu awal-awal. Jadi sebenarnya awal-awal tuh kayak sinetron aku ambil, FTV ambil sama iklan. Dulu iklanku tuh lumayan banyak. Jadi Oh. orang tahu banget dulu aku tuh dari iklan gitu. Dari Iklan, iklan. terus batu loncatan ke FTV, ke sinetron, dan pada akhirnya masuk ke manajemen almarhum Olga. Iya. Ya itu dicemplungin jadi host, jadi Di komedian. host. Oh gitu. Oke oke. Berarti masih ingat gak sih peran pertama yang diperanin di film atau FTV atau sinetron tuh sebagai apa? Wah, dulu inget banget. Jadi ada cerita lucu. Mm-hmm. Jadi belum Oh, belum cerita. lucu ya. Lucu loh ini. Oh, belum cerita ya. Oh iya, maaf. Ya udah. Iya, boleh, ini. boleh. Jadi gini, dulu kan aku SMA di 71 Jakarta Timur kan, Duren Sawit Oke. situ kan. Terus aku kuliah tuh. Jadi sebelum ikut cover boy itu, Oke. terus ditawarin, aku lagi sholat Jumat di daerah Bekasi. Sholat Jumat di Bekasi, habis itu ada agensi yang nawarin aku gitu. Mas, mau syuting nggak? Oh. Wih, syuting? Iya. Mau nggak? Mas pas nih, bisa main jadi gini. Wah, boleh juga gitu. Oke. Di mana syutingnya? Di SMA 71. Wah, itu kan SMA saya. Wah, serius? Ya Oh, udah, berarti satu. saya nggak perlu kasih tahu clue lokasinya di mana. Mas tinggal datang ya besok ya. Oke, siap. Jam berapa? Jam 8 sampai lokasi. Oke, siap gitu. Udah, dengan PD-nya gitu kan, datang kan. Sampai sekolahan, satpamnya masih kenal kan. Weh, Chan, ngapain datang ke sini? Biasa Pak, syuting. Wih, sekarang jadi artis sih, ya dong Pak. iya. Suka gila gitu kan. Terus ketemu guru juga gitu. Wah, sekarang udah syuting Chan. Oh. Ya, lumayan loh Pak, gitu kan. Itu awal-awal banget kan. Oke. Terus pada akhirnya dikenalin sama kepala sekolah yang baru. Bu, ini nih si Chan, dia dulu mantan alumni sini, sekarang udah syuting Bu. Oh iya, syuting apa ini dulu Bu sini ya? Aku nggak tahu kan. Terus ketemu sama orang yang manggil aku, duduk sini dulu aja ya gitu. Udah kan, duduk dari jam 8, jam 9, jam 10. Kok gue nggak di-tag ya? Ini orang-orang pada datang masuk, masuk, Oh, iya, iya. Lah, ini pemain-pemainnya kok suruh masuk ke dalam? Kok gue cuma suruh luar doang ya? Iya. Ini ngapain gue di sini gitu kan? Lama banget gitu kan. Dan pada akhirnya suatu saat panggil tuh, yaudah yuk, Chan, ganti baju ya, pakai baju SMA. Kamu nanti syuting, oke siap, wah senang nih Oh, syuting. iya, oke. Set, ternyata pas lagi udah syuting itu, Chan sini ya, kamu sini dulu. Nah nanti kalau misalnya orang itu lewat, kamu lewat juga lewat sana. Oke. Dari sana saya keluarin gini, kamu balik lagi ke sini. Nah, mandir-mandir doang, iya nggak? Gitu. Nah, Oh, itu oke. aku calling dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Aku cuma dibayar 20.000, dipotong agensi 5.000. Jadi aku hari itu cuma ngedapet 15.000. 15.000. Nah, hari itu aku ngerasain kalau nyari duit ternyata susah banget ya. Ibarat cuma 15.000 ternyata yang biasa kita minta sama orang tua dikasih. Iya, benar. Kita nyari duit setengah mati. Iya, harus usaha dulu dari jam Iya. 8 pagi sampai jam 8 malam gitu Iya, kan. 15.000. Ya, pada akhirnya ya itu pengalaman hidup Iya lah. benar. Jadi bermula dari ekstras dulu ya waktu Ekstras. itu ya. Tapi keren ya sekarang udah jadi pemain film dan sinetron, bahkan FTV udah banyak ya. Ya lumayan lah. Masnya ingat nggak berapa banyak sinetron atau FTV atau film yang udah diperanin di situ? Berapa ya? Aku nggak terlalu ngitungin sih. Iya, Ya jelas ya lumayan. banyak lah. ya, Lumayan banyak. lah, Iyalah lumayan. sampai eksis dan terkenal ya. Kalau disuruh milih nih, enakan syuting film atau FTV atau jadi host? Semua punya kesenangannya masing-masing kalau Oh, aku iya. sih ya. Kalau misalkan FTV sinetron ya kita nyari duit banget lah di situ lah. Sama kita bisa ketemu sama teman-teman yang lain terus berakting juga. Nah, kalau film itu biasanya
kita mendalami karakter acting kita tuh lebih dalam lagi gitu. Oh, iya Karena sih. film harus lebih debat lagi gitu. Cuma kalau presenter, komedian, ya gimana caranya kita bisa ngeblur sama audiens, bisa ngajak teman-teman semua untuk ya tektokan sama kita gitu. Bener, Pasti kan akan iya. beda-beda gitu. Sedangkan Menghibur orang tuh soalnya nggak mudah ya. Heeh. Soalnya orang-orang tuh kan punya selera humornya tuh beda-beda ya. Jadi kalau misalkan Mas bisa menghibur dan orang banyak yang ketawa, berarti memang ya Mas lumayan lucu lah. ya kan. lumayan Memang dari lah. cerita tadi juga lucu banget sih, ya Lumayan. kan. Bukan Bukan juga lucu. Ketik-ketik Enggak, sendiri loh enggak. biar lucu. Ya memang multi talenta banget ya Mas Chan. Di tengah kesibukannya bekerja, Mas Chan juga berhasil nih menyelesaikan S2-nya ya kemarin di luar negeri ya. Keren banget. Selamat ya Mas. Lebih ke belum sih. Oh belum selesai ya? Oh iya benar. Gara-gara Belum selesai pandemi ya? ini Iya, sebenarnya. gimana tuh Mas ceritanya kok? Jadi sebenarnya tahun 2019 kemarin tuh aku emang nggak ngambil job reguler di sinetron di televisi lah, karena aku lagi bolak-balik Indonesia, Malaysia buat kuliah kan. 2019 tuh sebulan sekali aku ke sana. Nah, niatnya 2020 itu di April aku bimbingan tesis, November 2020 aku udah graduation, tapi ternyata karena lockdown di bulan Maret, Iya. udah pada akhirnya semuanya sampai sekarang aku belum. Ya Belum, aku ya. harus mengumpulkan tugas sama tesisnya ini ya by online, pada akhirnya diperbolehkan karena mahasiswa Indonesianya tuh cuma aku sama temanku dari Bandung, Oke. cuma 2 orang. Nah yang lainnya orang-orang Malaysia, sebagian udah ada yang lulus gitu. Berarti ada kesulitan nggak sih? Berarti kan Mas nih ngumpulin tugasnya atau ngerjain tugasnya di tengah kesibukan juga kan? Ini masih bekerja juga Iya, gitu. emang agak setengah mati. Cuman kalau aku sih apa ya, mengambil suatu kegiatan yang aku jalanin, aku harus suka dulu pertama gitu. Iya, Jadi aku benar-benar. syuting, aku harus suka. Kuliah aku harus suka gitu kan. Bisnis aku harus suka. Jurusannya apa sih Mas kuliahnya nih? S1-nya teknik industri, S2-nya master bisnis. Master bisnis ya. Berarti Mas memang suka bisnis kan? Lumayan. Tadinya mau ngambil master limbat, cuman kan nggak Oh bisa nggak ngomong. bisa, iya nggak bisa ngomong kalau mau ngambil master limbat. Mohon maaf master limbat. Maaf ya, lucu ya, maaf ya. Nah ini ilmunya langsung dieksekusi ya sama Mas Chan dengan mendirikan beberapa bisnis ya. Coba boleh dikasih tahu nggak bisnisnya apa aja sih Mas? Kayaknya aku pernah ngeliat deh, kamu mesen sambal aku deh. Oh iya, dong tentu aja nanti aku tunjukin buktinya ya. Aku senang Ada buktinya banget. kan? Ada buktinya. Tunjukin sambal. Aku senang banget. Ya, karena aku sumpah. tahu, loh, ini nama pelanggan setia sambalku kok ada di sini? Oh ternyata Iya, kamu. sambal Makasih. bebek hitam Bang CK. Ih, Iya kan? makasih Aku loh. tahu sambal Makasih ya. bebek hitam Bang Jangan lupa CK. nomor teleponnya di bawah Iya, ini. aku sukanya yang pedas. Untuk yang nggak pedas, untuk yang nggak suka pedas juga ada ya Iya, kan? makasih Ada loh. pilihannya. 0812 850 850 Nah, 79. jangan lupa di order ya, enak Iya, banget. bener-bener. Makan pakai nasi panas, telur dadar, enak banget. Kalau sebenarnya itu sih bisnis iseng ya, karena Iya. berawal dari aku suka makan bebek sama bumbunya enak gitu kan. Udah aku suka gadoin pakai telur, pakai Iya. apapun lah selain bebek gitu. Kayak enak ya gitu. Terus aku cobain ke teman-temanku gitu. Ternyata suka. Ya udah deh iseng aja dijual. Dijual. Dan ternyata laku ya, dan Ya, banyak yang lumayan lah, suka. lumayan. Iya. Atau habis ini kita boleh buka puasa bareng pakai itu? Boleh. Boleh, oke. Terus sama ada bisnis ini lagi ya, satu lagi, brand clothing. Ada baju WB, Iya, workable baju. gitu, dan ya lagi ada Iya, kenapa bisa ke bisnis baju waktu itu Mas? Sebenarnya gini, ya tadi aku bilang, aku melakukan hal apapun harus suka awalnya. Iya benar. Aku dulu awal-awal bisnis baju itu karena ketika aku syuting, aku sering di endorse kan, di support baju lah gitu. Oh iya iya. Misalkan syuting, Chan, lu pakai baju gue dong, oke gini, oke gitu. Terus pada akhirnya kok gue cuma ngebantuin bisnis orang doang ya. Setiap apa yang aku pakai waktu itu fans-fans aku pada ngikutin beli gitu. Oh iya benar-benar. Oh ya udah deh. Jadi kalau gitu, inspirasi iya, ya. Inspirasi, aku bikin sendiri, ya berjalan lah. Gitu. Kayak keren-keren. Mas nggak mau ngasih aku ini? Contoh bajunya gitu, siapa tahu ya kan? Boleh nanti ya, Oh, boleh kirimin ya. ya. Kita couple ya. Boleh, Iya. boleh, boleh. Terus kan ini Mas udah di pangan udah ya, bisnis di pangan udah. Di sandang udah ya kan, baju gitu. Mas nggak pengen coba untuk bisnis properti gitu di bidang papan atau properti gitu kan? Tadi mau jualan papan, cuman kayaknya kalau lagi Iya. musim hujan kan takut lapuk ya. Iya, benar. Lagi ini juga sekolah kan juga lagi pada lewat Zoom ya. Jadi kalau misalkan itu papan tulis ya kan bisa. Pakai papan tulis. Sekarang laptop sih ya lebih nyamannya. Nggak lucu ya? Iya, udah deh lanjut. Bingung nih, bacanya di mana ya? Penonton! Banyak penonton loh. Ada di tribun juga. Penonton semua. Aduh. Oke, Mas Chan, enakan jadi entrepreneur atau artis? Dua-duanya sih enak ya, karena aku ada pekerjaan di luar entertainment juga yang aku lakuin, itu ngebutuhin namanya juga gitu.
Ketika Oke. kita berbisnis, misalkan kita datang ke suatu daerah nih, kita mau menawarkan bisnis kita apa gitu kan. Benar. Dengan orang yang ya namanya tidak dikenal sama publik, sama orang yang namanya dikenal sama publik itu beda loh gitu. Misalkan Iya. datang, ini Mas Chan gitu, iya ngomong-ngomong, iya Pak saya ada bisnis ini Pak, gitu. Oh iya boleh tuh gitu. Iya, benar, Jadi benar. sambutan orang tuh pasti akan beda. Nah makanya sebanyak apapun kita melakukan pekerjaan di bisnis, ya eksistensi di entertainment jangan sampai hilang. Kalau Iya, saya benar. prinsipnya gitu. Berarti Mas harus lebih bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan kan nama baik ya. Kalau misalkan bisnis yang Mas keluarkan bagus, nama baik Mas juga semakin bagus. Ya, Tapi kalau misalkan saling berkorelasi. iya benar, karena kan ada juga misalkan yang kayak dia jualan bawa namanya dia gitu, memang dia terkenal tapi misalkan makanannya tuh kualitasnya tuh kurang bagus, itu kan juga pasti akhirnya namanya dia Iya. sendiri juga akan buruk gitu Iya. kan. Oke, Benar. mungkin bisa loh Mas Chan bagi-bagi tips untuk para sahabat NTMC nih, bagaimana sih cara mau memulai bisnis dari nol ya, karena yang nonton juga ini kan banyak kaum milenial nih yang baru mau memulai bisnis gitu. Ya paling apa ya, yang pertama harus suka dulu yang tadi aku bilang. Melakukan hal apapun termasuk bisnis, yang pertama kita harus suka dulu. Terus kalau misalnya kita melakukan dengan hal yang suka, pasti jalaninnya enak dengan senang hati gitu. Kalau misalnya kita menjalani hal yang tidak kita suka, pasti kan setengah hati ya. Iya, ngejalaninnya. benar-benar. Pasti aku prinsipnya kayak gitu. Yang kedua adalah ya banyak belajar aja sama orang-orang sekeliling gitu. Karena apapun yang sekarang aku belajar S2 tentang bisnis. Teorinya belajar, cuman learning by doing di praktik di lapangan itu berbeda gitu. Betul. Jadi intinya ya kita harus banyak-banyak bergaul sana sini karena kita harus serap ilmu sana, Betul, serap ilmu setuju. dan pada akhirnya kita bisa aplikasikan buat di pekerjaan kita. Betul, tapi Mas sendiri pernah mengalami kegagalan nggak sih? Oh pasti, terutama aku sering mengalami kegagalan cinta ya. Oh, Gitu. serius? Penonton! Kira gini. Oke, Mas Chan, tahun ini adalah... Loh, kok langsung di skip? Oh iya, oke. Iya, Gimana? lanjut aja. Nggak apa-apa, lanjut. Tips tuh, pernah mengalami kegagalan nggak sih? Tuh, pernah mengalami kegagalan nggak sih? Dalam bisnis ya, bukan dalam cinta. Pasti banget. Pasti. Ada kok. Jadi awal mula dulu clothing salah satunya gitu. Ya dulu memilih bahan contohnya yang nggak bagus, sablonannya jelek gitu kan. Oke. Dan pada akhirnya ketika ada fans yang make, beberapa bulan kemudian, wah ketemu saya gila. Bajunya udah jelek ya, udah belel ya, sablonnya udah gini. Akhirnya ya itulah, saya menyebut itu suatu kegagalan gitu. Dan banyak hal lah. Ya, ketika kita gagal, jangan sampai kita berputus asa. Jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan kita untuk lebih sukses lagi. Kalau saya prinsipnya gitu. Betul, karena yang gagal itu usahamu, bukan hidupmu. Jadi harus terus berjuang ya. Iya. Benar nggak? Benar. Itu quotes loh, bagus loh. Penontonnya ini belum pada dibayar, lagi pada puasa lagi aja. Puasa. Ya benar. Oke, Mas Chan, tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan Ramadan ya. Akhirnya tahun kedua kita merayakan Anniversary. Ramadan. Oh, bukan. Iya. Tahun kedua kita merayakan Ramadan bersama. Oh, bukan. Tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan Ramadan di tengah pandemi. Gimana nih menurut seorang Mas Chan Kelvin memaknai pandemi saat ini? Apa ya? Mungkin harus mulai terbiasa kalau sekarang. Mungkin kalau tahun kemarin ya pukulan berat banget ya, apalagi buat umat muslim semuanya yang biasanya kita euforia beribadah di masjidnya sangat kencang gitu kan. Tahun kemarin bener-bener kita di lockdown, harus di rumah semua, dari sholat sunnah, sholat wajib, sampai kita iktikaf itu aja harus di rumah gitu kan. Dan pada akhirnya sekarang sudah mulai terbiasa, alhamdulillah sudah trafficnya berkurang, vaksin sudah mulai ada juga. Betul. Sekarang akhirnya sudah diperbolehkan masuk masjid, cuman dengan protokol kesehatan yang harus betul. diterapkan. Ya memaknainya mungkin Allah ataupun Tuhan memiliki cara lain lah untuk sayang sama umatnya. Gimana caranya kalau lo dikasih cobaan, lo masih sayangi sama gua. Benar, gitu. jadi dengan ada cobaan ini tidak mengurangi ibadah kita gitu ya. Malah kita harusnya lebih meningkatkan lagi ibadah supaya dijauhkan tuh dari penyakit-penyakit itu. Tapi Mas sudah vaksin? Baru mau besok. Baru mau besok vaksinnya. Oh gitu. Kalau saya udah loh, Udah 2 kali. berapa? 1 atau 2? Udah 2 kali vaksinnya. Kamu besok nggak mau nemenin aku? Oh boleh temenin ya. Nah, sosok Chan Kelvin ini walaupun seorang public figure tapi tidak pernah lupa untuk membantu sesama. Contohnya memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga ngasih makan kucing liar. Luar biasa loh, Mas. Jadi kalau apa ya, senang aja sih. Kalau aku sih prinsip hidupnya gini, sebaik-baiknya manusia adalah
manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju. Gitu. Jadi intinya kalau kita masih memiliki hati nurani, ya masa sih orang lagi susah kita nggak ngebantuin gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu sama teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama gitu. Ketika ada orang yang susah, yuk kita berbondong-bondong untuk kumpulin dana, kita beliin barang apa yang bisa kita perbuat buat mereka, termasuk kita datang ke lokasi kan setidaknya teman-teman artis pada datang lah, itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa kita omongin gitu. Betul. Dan ketika saya posting, sekali lagi saya selalu bilang ada beberapa orang yang suka suujon ya. Saya berpikirnya gini, kalau saya posting, saya bukan untuk beria kok, bukan memamer, seenggaknya saya pengen memotivasi orang. Betul. Buat ayo kita sama-sama berbuat baik, sama-sama nolongin orang yang lagi kesusahan. Setuju, menjadi inspirasi ya untuk orang ya. Harusnya gitu, karena kita memiliki sosial media, kita public figure yang dilihat sama orang, ya kita harus suatu yang terbaik lah. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kalau kita dapat pahala kan insya Allah itu bisa ngalir. Kalau di agama saya itu ada amalan jariah yang mungkin bisa kita ciptakan dengan kita memposting yang baik-baik. Ya gitu, betul, saya setuju. Karena saya sendiri kalau ngeliat kayak teman-teman saya gitu ya, dia memposting sharing gitu ya, berbagi sama sesama, itu kayak bikin saya juga jadi pengen kayak dia aja bisa gitu, dia aja bisa berbuat baik gitu. Tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang jadi suujon, alah mau mamer doang lo. Ya tapi tergantung niat kita juga. Kita niat mau apa nih? Kita niatnya mau mamer, apa kita mau memotivasi orang gitu. Bisa. Terus kalau yang kucing, sebenarnya saya di rumah tuh nggak melihara apa-apa, termasuk saya nggak melihara kucing. Tapi saya selalu bawa makanan kucing di mobil. Kemanapun saya pergi. Jadi kadang-kadang gini, kalau saya makan pinggir jalan gitu kan, kadang-kadang ada kucing dateng gitu kan, masa aja sih dikasih sisa gitu kan, kasihan ya. Saya lebih baik menurunkan itu kucing, makanan kucing, saya taruh, jadi kalau ada kucing tinggal tuangin, ini makan bareng sama kucingnya gitu. Benar-benar, saya jadi inspirasi juga sih Mas, karena saya sering kali kan kalau makan kayak, maksudnya pecel lele gitu ya di pinggir jalan tuh pasti suka ada kucing nyamperin, dan kita tuh pasti refleks kayak, paling kasih tulang, kepala, benar kasihan ya gitu, padahal dia juga butuh makan. Dulu aku biasanya bawanya yang ini loh, makanan kucing yang agak cair gitu, basah, terus bawa piring kertas gitu kan. Cuman sekarang repot kan, jadi kalau kita lagi makan ngebukain dulu kan repot kan. Nah, sekarang kucing kering, jadi kayak botol bekas beli di coffee shop gitu, diisi makanan kucing, tinggal tuang-tuangin aja gitu. Oh iya, oke, setuju. Jadi inspirasi juga sih buat saya besok-besok kalau itu saya sediain makanan kucingnya di mobil, jadi bisa ngasih kucing, karena dia juga kasihan kan, dia juga nyari makannya susah. Sering ketemu kucing apa sering ketemu buaya? Kucing garong. Kucing garong. Bunyinya gimana? Kucing garong, oke. Mas Chan sendiri atau orang sekitar Mas Chan pernah punya pengalaman ditilang nggak? Kalau aku sih pernah ya gitu, karena waktu itu aku salah sih, aku lagi pengen buru-buru live. Oke. Terus aku sambil telepon lewat bahu jalan tol gitu kan. Terus ya diberhentiin sama teman-teman dari polisi gitu. Pas, selamat siang Mas Chan Kelvin, mau kemana? Iya, terkenal ya. Apa, saya mau live Pak, gini-gini.